Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya hari ini? Hari ini kita kedatangan tamu sebagai observer dari Desa Negara Sari, yaitu Bapak Angga. Tangan buat Bapak Angga. Hari ini kalian sudah siap belajar? Siap. Belum belajar, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian hari ini sudah siap belajar? Siap. Kalau sebelum belajar, agar pembelajaran kita aman dan lancar, kita membuat kesepakatan dulu ya. Nah, Bapak telah membuat kesepakatan ada 4 poin. Yang pertama, pada saat belajar tidak boleh menjelaskan materi atau kita tidak boleh berisik, tidak boleh ngobrol sama teman atau saling lempar-lemparan kertas ya. Yang kedua, pada saat belajar kita harus memperhatikan guru. Jadi Bapak saat menyampaikan materi kalian harus memperhatikan guru. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan nanti kalian tidak bisa terserap materinya. Yang ketiga, pada saat belajar harus mematuhi aturan guru. Jadi pada saat belajar kalian kalau sedang belajar harus mengikuti aturan guru. Misalnya kalau kalian disuruh ke depan harus depan, kalau kalian harus mengerjakan tugas kalian harus mengerjakan tugas. Dan yang keempat adalah jika tidak ada yang mengerti boleh mengajukan. Di akhir kalian setelah kesimpulan nanti jika kalian tidak ada yang mengerti kalian boleh bertanya sambil mengajukan. Dapat dimengerti semuanya? Dimengerti. Nah, agar pembelajaran kita lebih semangat, lebih gembira, mari kita nyanyi dulu, siap? Siap. Nyanyi apa? Pancasila. Pancasila, siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat membangun sang bangsa, pribadi
semangat. Tangan buat kita semua. Apa yang kalian lihat di depan? Siapa? Bapak dan siapa? Dan istri. Ini gambar asal bukan? Kalian tahu ini AI? Tahu AI? AI itu apa? Robot. Betul sekali. Jadi ini adalah buatan AI atau robot, ya betul. Nah, ada yang lebih canggih yang ke depan. Silakan tonton video berikut ini. Nah, silakan. Silakan. Sudah jelas? Jelas? Apa yang kalian saksikan barusan? Robot itu sedang apa? Yang barusan itu robot atau manusia? Robot sedang masak. Itu kan robot lagi apa? Lagi memasak, lagi nyamun, lagi menanam nasi, lagi memasak nasi. Ini ada yang membuat tidak? Ada. Siapa? Ini buatan manusia, tapi bekerja seperti manusia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Tahu ya enggak? Yang gimana yang kayak itu? Kayak itu yang hasilnya yang barusan kalian nonton. Nah, kalian lihat ke depan. Yang pertama adalah konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA. Yang pertama adalah definisi kecerdasan artifisial. Menurut Stuart Russell dan Peter Norvig mendefinisikan kecerdasan artifisial sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusianya. Yang kalian barusan dengar adalah robot yang bisa berperilaku seperti manusia, bisa cuci piring, bisa apa lagi? Bisa masak nasi, bisa apa lagi? Bisa mengelap meja. Itu adalah robot yang bisa berpikir seperti manusia. Itulah namanya adalah apa? AI atau kecerdasan artifisial. Ada lagi, namun secara praktis kecerdasan artifisial merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer belajar pada data. Dari data tersebut mengenal pola serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Misalnya dalam aplikasi sehari-hari algoritma dalam platform itu juga dapat menganalisis kebiasaan pengguna dan merekomendasikan konten yang relevan. Nah, itu adalah definisi dari kecerdasan artifisial.
Yang kedua adalah karakteristik kecerdasan artifisial. Karakter non kebiasaan yang dilakukan mon. Itu adalah karakter. Yang pertama adalah kecerdasan artifisial belajar dari data atau mesin learning. KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas, tetapi karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Contoh YouTube, mohon. Tahu YouTube tidak? Nah, kalau YouTube misalkan kita sering mencari bagaimana cara memasak nasi atau bagaimana cara memasak ikan yang baik. Nanti karena kalian sering mencari cara memasak ikan, cara memasak nasi, nanti yang akan muncul di berakal itu adalah tentang masak nasi, tentang masak ikan, pokoknya tentang masak-masak. Karena itu belajar dari data sebelumnya. Mengerti tidak? Misalkan kalian buka TikTok atau TikTok tidak? Nah, misalkan bapaknya suka melihat timnas Indonesia tentang informasi tentang sepak bola Indonesia yang lagi viral, misalkan tentang Jayid Jazz atau tentang siapa lagi? Tentang Ronaldo. Nah, nanti di perangkat kalian di TikTok itu akan muncul apa? Muncul tentang siapa bola atau tentang Ronaldo, tentang Jayid Jazz. Betul tidak? Mbappe atau siapa saja. Nah, semuanya bisa. Messi bisa. Nah, karakter yang kedua adalah kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. Karena bisa berubah dan menyelesaikan diri berdasarkan pengalaman. Contoh seperti Google Map, betul tidak? Misalkan Google Map ya, kita akan pergi ke Jakarta. Jadi Google Map itu mencari data yang terdekat. Misalkan kita mau pergi ke Jakarta, kita menggunakan mobil. Dan nanti Google Map itu mencari rute yang paling dekat, yang paling baik, dan yang paling tidak macet. Nanti oleh Google Map kita diarahkan. Yang ketiga adalah kecerdasan artifisial berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya aplikasi cuaca. Nanti aplikasi itu bisa memprediksi, oh ini cuacanya akan apa? Akan hujan, akan panas, akan mendung, karena berdasarkan data. Ciri-ciri akan hujan gimana? Awannya sudah hitam, sudah mendung. Kalau ciri-ciri hari akan cerah gimana? Ada matahari yang cerah. Berdasarkan data. Contoh yang berdasarkan data, kita tahu nggak aplikasi Shopee? Kalau misalkan Shopee, kalau misalkan Bapak suka mencari celana pendek jeans atau celana panjang dari merek kardinal, nanti yang ada di barang itu yang sering muncul itu pas kita buka Shopee itu apa? Tentang pakaian karena itu belajar dari apa? Dari data. Makanya kita disuguhkan oleh Shopee, oleh TikTok itu berdasarkan data sebelumnya. Benar tidak? Nah, itu. Nah, yang selanjutnya adalah ada mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Ada mesin, coba sebutkan. Yang pertama itu ada mesin apa? Mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Kalian pernah dengar nggak tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas? Kumaha? Bagaimana? Karisma? Yang bisa mencontohkan nggak? Mana yang termasuk mesin cerdas, mana mesin non cerdas, dan tahu nggak? Ingat? Apa tidak? Nah, Bapak akan kasih contoh mesin
mesin cerdas. Contohnya ini. Nah, ini mesin cerdas di contohnya. Nah, tuh ada mobil tidak ada supirnya, tanpa dikendalikan juga bisa berjalan. Ya. Dalam mesin cerdas. Tesla betul. Tuh, ini gak ada supirnya tapi bisa jalan, bisa menuju ke arah yang kita inginkan. Tuh, gak ada supirnya, aman. Jadi mobil itu cerdas. Tuh, ada lagi ini. Ada lagi ya. Ya, ini apa robot ini? Tadi memasak. Jadi bisa membantu kehidupan sehari-hari. Kalau kita sibuk, kita bisa menggunakan apa? Menggunakan robot. Ada lagi, lihat. Tuh, lihat. Ini lagi membantu di kantor, di restoran. Coba ini robot lagi apa lagi? Lagi memberikan makanan kepada pembeli. Makanya ke depan kita tidak harus pintar, kurang banyak mulai zaman nanti kita tersingkir. Ayo naga. Apa namanya? Pegawai-pegawai di restoran digantikan oleh robot. Kalau kita nanti akan bekerja apa, Mon? Jadi kalau kita tidak pintar, tidak pandai, maka kita akan tersingkir oleh zaman. Ada lagi ya. Nah, lihat, ini sedang apa? Coba. Robot lagi memasang bata. Nanti kalian kalau tidak pandai, tidak pintar, nanti kalian tersingkir. Bukan bata wae geus diganti ku robot, tuh orang lagi jadi naon sih, apa ini? Kita kurang rajin beratin, jangan terlalu sekolah, setinggi-tinggi. Nah, jangan sampai SD. Setelah SD pesantren terbenar, sekolah terbenar. Jadi orang kayak gelandangan, jadi pengangguran. Makanya kita harus sekolah agar kita tidak boleh kalah oleh bangsa lain. Yang kedua, yang pertama Bapak sudah menjelaskan mesin cerdas. Yang kedua adalah mesin non cerdas. Ada yang tahu nggak bagaimana contohnya mesin non cerdas? Kalian di rumah punya TV gak? Yang kalau mau menghidupkan TV pakai apa? Remote itu termasuk mesin non cerdas karena remote itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi remote itu harus apa? Harus dioperasi oleh manusia. Ya, ini juga ya ini. Ini apa ini namanya? Ini mouse termasuk non cerdas. Jadi mouse ini tidak bisa ngeklik sendiri, jadi harus oleh Bapak di operasi. Nah, ini adalah termasuk non cerdas. Nah, ini adalah contoh mesin non cerdas. Ini apa? Kalkulator termasuk mesin non cerdas. Karena untuk menghitung, untuk mengoperasikan kita butuh manusia, Jadi kalkulator tidak bisa bekerja sendiri, jadi harus dioperasikan oleh manusia. Beda yang tadi yang mobil. Kalau yang mobil kan tanpa disuruh manusia, langsung berdiri, langsung jalan aja, betul tidak? Jadi adalah mesin cerdas. Ini lagi. Ini adalah apa coba? Mesin cuci termasuk mesin non cerdas. Untuk penggunaannya, mengoperasikannya harus
dioperasikan oleh manusia. Jadi termasuk mesin non cerdas. Dapat dipahami tidak? Yang termasuk mesin cerdas apa? Yang termasuk mesin non cerdas apa? Nah, ini juga coba kalian lihat ke depan. Ini apa? Treadmill. Jadi treadmill itu untuk apa? Untuk berolahraga, tapi harus dioperasikan oleh manusia. Misalnya kita dengan kecepatan 10 atau 20, jadi harus dioperasikan oleh manusia. Jadi ini termasuk adalah mesin non cerdas. Yang terakhir, ini apa? Televisi juga termasuk mesin non cerdas. Karena televisi itu mau hidup, mau berganti channel harus dioperasikan oleh manusia, tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya ketika kita lagi menonton SCTV mau berganti channel ke mana? Ke TV War atau ke TVRI atau ke MDTV, kita harus menggunakan remote. Jadi manusia yang memerintahkan operasi karena jadi televisi termasuk mesin non cerdas. Dapat dipahami? Nah, sekarang Bapak punya tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Lihat ke depan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan misalkan ada gambar ya, ada gambar. Ini mesin cerdas, ini mesin non cerdas. Nanti kalian misalkan kalkulator, termasuk apa mesin non cerdas. Kalian tulis di sini kalkulator, jadi termasuk mesin non cerdas. Dapat dipahami? Waktunya selama 5 menit. Silakan diisi kalau tidak ada yang mengerti. Kalau tidak mengerti, ya silakan. Kalau ada gambar yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Sudah kebagian semuanya? Waktunya selama 5 menit.
Mana? Ini. Google Assistant, Google Assistant, mesin cari. Sudah semuanya? Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Kita harus program perkiraan kelompok. Ya sudah kerja. Dan sekarang coba lihat ke depan, kita isi sama-sama. Yang pertama ada catatan atau mesin mencari. Termasuk yang nomor 1, mesin cerdas atau mesin non cerdas? Mesin cerdas. Yang kedua, Mesin non cerdas. termasuk mesin non Cerdas. yang ketiga, Mesin cerdas. mesin non cerdas. Yang ke nomor 4, Mesin cerdas. mesin cerdas. Yang kelima, mesin apa? Mesin non cerdas. Cerdas. Yang keenam, mobil. Cerdas. Mesin cerdas. Yang ke 7, Mesin non cerdas. yang ke-7 treadmill
ini termasuk mesin non-cerdas. Yang ke-8 adalah televisi termasuk mesin cerdas. mesin non-cerdas. Nah, pembelajaran hari ini kita disimpulkan bahwa yang terdapat semuanya kecerdasan artifisial ataukah adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Nah, yang kedua, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, mesin cerdas yang berpikir. Nah, yang keempat adalah apakah semuanya sekali lagi? Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pembelajaran untuk hari ini tentang kecerdasan artifisial atau AI yang sering familiar. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian saja, dan sebelum pulang kita nyanyi dulu, siap? Ya. Ini apa? Indonesia? Ya. Indonesia Pusaka. Siap? 1, 2, 3. Indonesia. Kepada Angga, kepada Pak Angga yang sudah jauh-jauh datang ke Rahayu untuk membawa observasi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Angga menjadi berkah untuk Pak Angga. Amin ya Allah. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Kasih keputusan ya. Istirahat. Oke.